Penanganan dan tolong mencatat Allah adalah membawa cahaya yang terang benderang pada kita semuanya, sehingga saat ini kita berada di dalamnya. Terus mengalir di atas kaki dan bersama. Untuk di acara kita hari ini, untuk bertahan dari apa yang kita lakukan hari ini, suruh tilawah kok saya belum. Jadi aku lewat tablet 18 dimatiin mikrofonnya. Baik, Ustazah ulang lagi untuk acara selanjutnya, yaitu tilawah yang akan disampaikan oleh Ustaz Ali Nurul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من
تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amin. Allahumma bil Quran. Semoga Allah merahmati kita semuanya dengan Al-Quran. Terima kasih sekali atas bacaan tilawahnya. Semoga akan bikin acara kita hari ini dan kita mendapatkan keberkahan di dalam. Baik, Bapak Ibu dan Ananda sekalian, setelah ini kita akan masuk ke acara inti. Acara stadium general kita hari ini untuk jenjang kelas 5 SD Islam Terpadu Permata Banjarnegara semester 2 tahun pelajaran 2020-2021. Tajuk Tetap Berakhlak Mulia di Masa Pandemi. Kenapa kami mengambil tema tetap berakhlak mulia di masa pandemi? Karena ada beberapa hal yang ingin bersama-sama kita wujudkan semester 2 ini bersama Bapak Ibu dan Ananda sekalian. Berakhlak tentunya kita sama-sama sudah tahu ya bahwa pastinya setiap orang tua juga menginginkan anak-anaknya memiliki akhlak yang mulia, memiliki akhlak yang baik, memiliki pendidikan yang baik. Akibat berakhlak kami sematkan di sini. Ada beberapa hal yang akan kami sampaikan terkait hal tersebut. Berakhlak itu sebenarnya selain harapan yang tadi sudah kami sampaikan, berakhlak. Kami berharap bahwa Anda semua tetap berprestasi meskipun di masa pandemi untuk pendampingan dan pelajaran apa yang dilakukan di rumah bersama Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah amanah. Harapan kami Ananda semuanya bisa amanah dalam menerima dan menjalankan tugas yang diberikan oleh Ustaz dan Ustazah. Kemudian konsisten. Konsisten berarti kita menepati apa yang sudah menjadi kesepakatan yang kita buat bersama. Nah, itu aturan-aturan lain yang nantinya akan disampaikan oleh Ustaz dan Ustazah. Kemudian orang tua, Ananda dan pihak sekolah. Kemudian mari kita lakukan keseluruhan hal tersebut dari hati. Insya Allah ketika kita melakukan dari hati, kita akan lebih nyaman dan Allah rasa terpaksa itu akan mulai terkikis demi. Baik, tanpa berpanjang kata, kita akan masuk ke acara inti. Tapi sebelumnya, mohon untuk acara stadium general ini, untuk kameranya dimohon untuk on ya. Semua silakan di-on-kan untuk kameranya supaya Ustaz dan Ustazah bisa melihat kalian. Oke, baik. Untuk acara inti nanti oleh Ustazah Fajri, Ustazah Rina, dan Ustazah Eva. Monggo, saya persilakan untuk kesempatan pertama kepada Ustazah Fajri, kami persilakan. Indonesia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sudah hadir ini dari Wali Kelas 5 Bagat. Ya, Bismillah, Ustazah di sini akan menyampaikan beberapa hal serta informasi di program pembelajaran yang akan kita laksanakan bersama di semester 2. Oke, Bismillah. Sebelum Ustazah mulai, apakah suaranya Ustazah jelas? Oke, terima kasih. Ya, Ustazah mulai ya. Sebelum Ustazah akan menjelaskan program pembelajaran di semester 2, Ustazah akan sedikit ulas balik di semester 1 dulu. Terima kasih untuk Ananda semua, ayah ibu yang sudah berusaha mengikuti kegiatan di semester ke-1 dengan baik, rajin tugas dan senantiasa semangat dalam belajar. Harapannya di semester 2 bisa lebih baik lagi, lebih rajin lagi, dan lebih disiplin lagi. Untuk di semester ke-1 kemarin, jadi adalah dalam hal mengumpulkan tugas, baik tugas kiroati, tahfidz, atau tugas-tugas pembelajaran mata lain, itu kendalanya adalah biasanya dikerjakan tapi tidak sesuai dengan jadwalnya, sehingga ketika jadwalnya atau mayoritas anak-anak mengumpulkannya itu terlambat. Jadi kami pun berada di sini, jadi terlambat pula dalam mengoreksi tugas-tugas kalian. Selain itu, karena efek pandemi mungkin ya, jadi rasa jenuh hampir semuanya itu karena di rumah terus sudah jenuh, mungkin dalam tidak ada kegiatan selain mengerjakan tugas atau malah kurang bijak dalam menggunakan gadgetnya. Ustazah minta tolong untuk di semester 2 diperbaiki lagi. Tolong kewajiban-kewajibannya dari mengerjakan tugas, sholat 5 waktu, ketertiban kegiatan paginya mulai ditertibkan lagi. Nah, untuk di semester 1 mungkin ada klub belajar. Karena itu untuk klub belajar ditiadakan mengikuti anjuran dari pemerintah. Untuk semester 2 ini pembelajaran tatap muka belum bisa dilaksanakan karena dari pemerintah untuk pembelajaran tatap muka sendiri dihentikan sampai waktu yang belum ditentukan. Dari sekolah sedang mengurus izinnya. Nanti sebelum mulai tatap muka di sekolah, pembelajaran di semester 2 akan dilaksanakan daring seperti itu ya. Nanti Ustazah akan menjelaskan teknisnya untuk pembelajaran selama daring seperti apa di semester 2. Untuk pembelajaran di semester 2, insya Allah pembelajaran sebelum tatap muka terbatas di sekolah akan dilaksanakan pembelajaran full daring melalui Google Meet 1 pekan sekali. Tapi sebelumnya untuk tugas-tugas, modul dan lembar kerja atau LK diambil di sekolah 2 pekan sekali, diambil dan dikembalikan ke sekolah. Jadi karena ada larangan dari dinas untuk tidak melakukan tatap muka sementara dan tidak melakukan kegiatan himpisit, maka dari itu untuk tugas-tugas modul diambil dan dikembalikan di sekolah.
Bawa ke pat. Iya, dapat mata. Ninja. Oh, flyernya juga mana aku ngeload keren ya di anu di akan kita kembali, kalau maaf ada kendala akan apa bisa saja. wifi ini apa tuh sama sekali Jadi kata-kata terus. Iya saya lagi orang gelembung belum terus Iya. Terus nggak ada saja ya set Belakang hilang. ya sebentar ada gangguan sebentar. Ustazah Fajri terpental menunggu join lagi ya sebentar karena sinyalnya belum Lagi stabil. terpental. PPT-nya bisa ditampilkan. Sik. Kalau aku harus bersuara. Anu apa? Punyaku reload. Terus tak mute dulu. Delay. Punyaku delay dadi niki nggonku wis nganu, wis presentasi, ikine urung nang laptop. Iya. Oh, bukan PPT besok. Di sini ya, ini ya. Iya apa nganggo akune batire. Oke. Oh di minimize dulu. Baik, kami Lebih besar. dan Fajri kembali bergabung bersama kita di sini. Masih ingat ya dengan yang tadi sudah Fajri sampaikan bahwa di semester 2 ini kita belum akan melaksanakan kegiatan tatap muka, jadi pembelajarannya akan daring ya. Nanti akan dijelaskan tentu daringnya itu seperti apa, kemudian aturan-aturannya seperti apa. Ya. Jadi walaupun masih di rumah, harapannya kalian tetap semangat ya. Jangan mundur lagi semangatnya. Insya Allah di semester 2 ini bersama dengan Bapak Ibu akan kembali dicas lagi semangatnya. Sudah bisa dimulai ya? Iya lanjut. Ya, bismillah, mulai lagi ya. Ustazah bisa bergabung di sini. Ya, Ustazah akan menjelaskan sedikit untuk pembelajaran sudah di on belum? Ustazah? Ya, bismillah. Suaranya Ustazah terdengar? Ya, oke. Bismillah ya, Ustazah ulang lagi untuk program pembelajaran di semester 2 yang akan dilaksanakan full daring. Sebelum tatap muka terbatas akan dimulai. Untuk modul dan LK, KBA akan diambil dan dikumpulkan di sekolah selama 2 pekan sekali. Kemudian untuk skenario pembelajaran untuk pekanan Jadi pengen ini buku. akan online WA group. Suaranya Ustazah masuk? Belum masuk. Masuk apa Bu?
Belum masuk. Iya kan, ini benar. Ini sudah dikatakan. Udah masuk. Miring. Miring. Ustazah lanjutkan lagi ya. Bisa terdengar? Ya, Ustazah lanjutkan lagi. Untuk program pembelajaran di semester 2 yang akan dilaksanakan dari sebelum tatap muka diperbolehkan oleh pemerintah. Untuk modul dan LK serta lembar mutabakan akan dibagikan 2 pekan sekali dengan teknis orang tua mengambil dan mengumpulkan tugas yang sudah dikerjakan di sekolah. Jadi tidak ustazah tidak keliling untuk mengantar di klub belajar lagi. Kemudian untuk setelah pembelajaran akan dilaksanakan dengan online WA group. Akan ada tatap muka melalui Google Meet 1 pekan sekali. Untuk jadwalnya nanti kita sepakati di kelas masing-masing. Oke. Untuk nanti setiap akhir bulan akan diadakan penilaian harian atau ulangan melalui Google Form. Seperti itu ya. Di sini saya akan menjelaskan tata tertib pembelajaran selama daring. Nanti untuk kedepannya akan ada absen pagi, yaitu yang isi kontennya itu bangun pagi, melaksanakan sholat subuh, mandi pagi, dan sholat duha seperti biasa. Nanti akan ada absennya setiap pagi. Kenapa kita adakan absen pagi? Agar kalian lebih disiplin lagi melaksanakan kegiatan paginya. Ketika sudah melaksanakan kegiatan pagi, sudah absen, diharapkan kalian memakai pakaian yang sopan dan menutup aurat. Ketika mempelajari tidak sambil makan, tidak sambil chattingan atau ngobrol, seperti di Israel ada yang chatting. Padahal tadi Ustazah Novi sudah mengingatkan untuk tidak ada chat ketika Ustaz atau Ustazah sedang menjelaskan. Banyak yang ngobrol. Ya. Ketika Ustazah sedang memberikan materi, harapannya kalian tidak ngobrol dan untuk mematikan mikrofonnya agar apa yang Ustazah sampaikan bisa kalian pahami, bisa diterima dengan baik. Kemudian, harapan Ustazah ini selesaikan tugas sesuai jadwal. Ingat-ingat ya, walaupun tugasnya sedikit, tapi kalau akhirnya jadi 10 jadi banyak ketika mau dikumpulkan, Ustazah belum selesai dan Ustazah tidak mau seperti ini terjadi lagi di semester 2. Apalagi sekarang untuk LK dan modul kalian harus antar sendiri ke sekolah dan ambil tugas yang baru. Jadi Ustazah tidak keliling lagi. Untuk proses pembelajaran qiraat dan tahfidz nanti akan dijelaskan oleh Ustazah Eva. Tapi sebelumnya, khusus untuk pekan depan, pengambilan tugas modul akan dilaksanakan hari Senin tanggal 10 Januari di sekolah sambil mengumpulkan raport. Seperti itu ya. Oke.
Nanti kalau ada pertanyaan tentang teknis atau apa nanti bisa diwakili ke ustadzahnya masing-masing. Ustadzah cukupkan sekian. Akan disambung oleh Ustadzah Eva yang akan menjelaskan tentang program dan proses pembelajaran daring untuk qiraati dan tahfidz. Terima kasih. Assalamualaikum. Jajal Buditin ngomong lah. Lalu dipersilahkan ya gayung bersambut baik. Oke, selanjutnya Ustazah lanjutkan tentang qiraat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Tuhan semesta alam yang memberi kita kenikmatan sehingga kita semuanya bisa menghadiri stadium general pembelajaran kelas 5 di semester 2 ini. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang akhir semoga kita semuanya masuk umat beliau yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Ini Ustazah akan menjelaskan tentang pembelajaran qiraati dan tahfidz di semester 2. Qiraati yang ketika di semester 1 kemarin itu setorannya lewat voice note, untuk di semester 2 ini maaf, Ustazah ulangi dulu ini target qiraati lebih dahulu ya. Di semester 2 target qiraati kelas 5 yaitu selesai tajwid. Kalau di semester 1 kemarin adalah huruf, harapannya di semester 2 Ananda semuanya itu tuntas tajwidnya. Untuk targetnya yaitu surat Al-Jin dan Al-Muzammil. Untuk pembelajaran Qiraati jadwalnya yaitu setiap hari Senin, masih tetap hari Senin, Selasa, dan Kamis. Untuk hari Jumatnya digunakan untuk tahfidz. Pembelajaran qiraati teknisnya, kalau kemarin setorannya itu melalui voice note, untuk semester 2 ini menggunakan Google Meet setiap 1 pekan sekali, karena 1 pekan itu ada 3 kali qiraati. Nah, untuk Google Meet-nya digunakan 1 kali dalam 1 pekan, dan itu dibagi per kelompok. Harapannya nanti ketika juga Google Meet itu nanti feedbacknya langsung ya. Jadi ketika anak-anak sudah setor, nanti akan dikoreksi Ustazah sekalian di hari itu. Dan bagi Ananda yang tidak bisa mengikuti Google Meet, tetap menyetorkan voice note, atau bagi Ananda yang hari itu tidak mendapatkan jadwal Google Meet, tetap menyetorkan bacaan qiraati melalui voice note. Terus dilanjutkan tahfidnya ya. Tahfidnya juga sama, dilaksanakan setiap hari Jumat dengan menggunakan video call 1 per 1. Tapi nanti juga akan dijadwal yang bisa apa namanya bukan absen ya, urutannya jam pagi siapa saja nanti sudah video call terus menyetorkan bacaan tahfidnya. Dan untuk tahfidnya insya Allah setiap pekan akan Ustazah bagikan ataupun memberi contoh membaca surat yang dihafalkan pada target itu. Misalkan untuk sekarang ini kan targetnya adalah surat Al-Jin.
Aljin. Nanti di pekan pertama nanti di hari Senin insya Allah Ustazah akan berikan contoh membaca atau menghafalkan surat Aljin ayat 1 sampai 5. Setelah itu kalian menghafalkan dulu ayat 1 sampai 5 dan di hari Jumat akan ke Ustazah ketika pas jam tahfidz. Itu jam 8 sampai dengan jam 11. Sampai di sini sudah jelas apa belum? Untuk artinya setoran voice note-nya ketika yang tidak jadwalnya Google Meet yaitu menyetorkan voice note-nya dari jam 8 sampai jam 12. Tidak seperti kemarin ya, harapannya ketika disetorkan pas tepat waktu Ustazah bisa langsung mengoreksi atau Ustazah bisa memberikan feedback langsung seperti itu. Itu pun dengan tahfidnya. Kenapa dibatasi? Bukan dibatasi ya, sesuai jadwal jam 8 sampai dengan jam 11. Harapannya juga seperti itu biar Ustazah bisa langsung mengoreksi masalahnya. Sampai di situ ada pertanyaan untuk tahfidz dan qiraati? Kalau qiraati sampai apakah qiraati setiap harinya boleh lebih dari 1? Qiraati boleh lebih dari 1. Coba diulang lagi. Setiap hari qiraatinya apakah boleh lebih dari 1? Kalau qiraati sampai jam berapa, Us? Untuk qiraati setornya tadi sudah saya sampaikan jam 8 sampai dengan jam 12. Nah, untuk setornya qiraati itu boleh lebih dari 1 halaman. Kalau misalkan seperti ketika offline ya, itu maksimalnya berapa? Lancar itu boleh lanjut ke halaman selanjutnya. Qiraatinya melalui apa, Us? Voice note atau apa? Iya, untuk qiraati ini voice note. Kalau untuk hafalan nanti kan video call. Kalau bagi yang tidak bisa video call tetap menyetorkan dengan video seperti biasa. Terus untuk tahfidnya karena kemarin semester 1 itu surat Al-Ma'arij dan Nur kan ada yang belum selesai. Nah, di semester 2 ini tetap dilanjutkan dengan menambah hafalan target di semester 2. Misalkan semester kemarin surat Nuh-nya belum selesai, tetap diselesaikan dulu. Setelah itu sambil menghafalkan surat di target di semester kedua, yaitu surat Al-Jin. Ustazah, untuk nanti ya, persoalannya pakainya video call sama video ya, Us? Bagaimana? Untuk hafalan pakainya bukan voice note. Bukan, kalau hafalan pakainya video. Video call. Iya, untuk tahfidnya nanti Ustazah akan menghubungi kalian. Jadi Ustazah yang menelpon. Ya. Jam 2 aja jam 12. Ustazah tanya Us. Jadi bisa ya menghafalkan 5 ayat dalam 1 pekan. Yaitu dari sini Ustazah bagikan nanti di hari berikutnya setorkan. Nah, kalau misalkan hari Jumat itu kok tidak kebagian waktu, bisa menonton lewat video. Atau hari Sabtu nanti Ustazah hubungi lagi. Mantap, guys. Mantap, sehat.
Ya, ini ada yang bertanya ya, setornya sama siapa? Ya. Setornya itu sama ustadz atau ustazah wali kelas kedua. Kalau di kelas 5 Khairul ya sama ustazah Eva sendiri. Kalau di kelas 5 Mekah, sekarang setornya sama ustazah Eni. Halo ustazah Eni. Mana ya ustazah Eni? Ustazah wali kelas kedua yang baru ya di kelas 5 Mekah, karena ustazah Ayu sekarang menjadi wali kelas utama di kelas Kotufa. Untuk di kelas Baghdad masih tetap sama Ustazah Yuli. Dan di kelas Madinah sama Ustaz Dwi. Untuk di kelas Kordoba masih juga sama Ustaz Ali untuk setor qiraati dan tahfidnya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Mas Mika ya itu ya. Selanjutnya apakah ada pertanyaan lagi mengenai pembelajaran qiraat dan tahfidz? Tidak ada. Mika mau hafalan. Ya, barangkali nanti kurang apabila ada kurang jelasnya, boleh ditanyakan langsung ke wali kelas masing-masing. Oke, ya. Mungkin itu pembelajaran qiraat Bisa Ini kata yang baru yang 5 ayat tadi. Ada harapannya untuk pembelajaran tahfidz kita bertiga ya. Nanti katanya satu minggu satu juz. orang yang ini ketika kita baca nanti ya sama saja kita ini membaca ada ya anak-anak ya, itu khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Setelah ketika kalian sudah bisa membaca Al-Quran, yaitu membaca dan menghafalkan. Semoga di semester 2 ini nanti Anda semuanya belajar Al-Quran dan juga berusaha untuk menghafalkannya juga, dan semoga juga ayah bunda semuanya diberi kemudahan dan kelancaran dalam mendampingi Anda serta keistiqomahan dalam mengikuti pembelajaran di semester 2. Ini yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, tetap semangat dalam belajar Al-Quran dan menghafalkannya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan pemaparannya tentang qiraati dan juga sekalian, Ustazah mohon kerjasamanya. Tidak, chat di kolom obrolan. Barangkali nanti ada pertanyaannya tidak tertutup dengan obrolan kalian. Jadi terkait kegiatan belajar dua ataupun mau menyampaikan masukan kepada kami, silakan supaya lebih jelas bisa dituliskan di kolom komentar. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan masuk pada acara yang ketiga, yaitu acara motivasi. Linknya lo bisa diklik. Linknya lo bisa diklik. Link YouTube lo bisa diklik. Diceritakan apa ibu? Ada seorang anak kayak bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur senantiasa kita datang atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat luar biasa pada pagi hari ini, sehingga pagi hari ini kita bisa bertatap muka secara virtual, ya, melalui Google Meet. Allah semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan juga kita perlu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Dua kalinya selawat kita tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para kerabatnya, dan juga kepada kita semuanya, para umat beliau yang selalu menantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Ya Bunda serta Ananda semuanya yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini pada dalam persiapan semester 2 di sini saya Ustazah Nina akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan tema pagi hari ini, yaitu berakhlak, maka untuk memotivasi kita semua supaya kita bisa dalam melaksanakan kegiatan besok, dimulai dari hari ini ya sampai 1 semester ke depan selama semester 2, supaya kita terjalin suatu ukhuwah yang baik serta menambah semangat kita. Maka untuk hari ini sebenarnya Ustazah sudah menyiapkan sebuah film, ya, tapi ini sedang diuji coba dulu supaya kalian bisa melihatnya, sehingga nanti Ustazah agendanya setelah saya menyampaikan materi nanti akan ada kuis. Nah, kuis itu nanti silahkan bisa diikuti oleh Ananda semuanya, dan nanti yang bisa mengikuti kuis itu akan ada reward atau akan ada hadiah. Siapa yang mau hadiah? Aku. Oke, terima kasih. Dan hadiahnya insya Allah akan Ustazah bagikan saat hari Senin di sekolah pengambilan modul dan pengembalian rapor. Oke, mohon ketika saya sedang menyampaikan dan belum ada pertanyaan, boleh untuk diinput dulu ya untuk speakernya, sehingga yang saya sampaikan bisa terdengar semuanya. Tetapi jika nanti ada sesi pertanyaan atau Ustazah menanyakan kabar atau hal yang lainnya, bukan untuk menjawab kemudian nanti dimulai lagi. Bisa Ustazah, ngambil modul kapan, Ustaz? Yang ambil modulnya nanti hari ini, insya Allah untuk terkait modul nanti akan diberitahuan ulang via grup WA masing-masing kelas, sehingga nanti bagi yang tidak bisa mengikuti Google Meet hari ini saya adalah privasi, sehingga umumnya akan saya sampaikan terkait dengan kegiatan program nanti akan via grup WA atau whatsapp ke wali kelas masing-masing. Begitu? Saya video ya. Bagaimana kabar teman-teman semuanya selama liburan kemarin? Ya, siapa yang tidak kangen sama sekolah? Bibir diperpanjang. Oh ya, diperpanjang. Diperpendek pokoknya.
Iya, untuk bisa bertemu dengan di sekolah, tapi karena memang kondisinya memungkinkan sehingga Ustazah dulu di sekolah. Maka insya Allah nanti kalian akan menyusul sesegera mungkin sehingga kita bisa belajar bersama, bermain bersama di sekolah. Oke? Di sini kita tampilkan untuk film. Ketika film untuk semuanya di mute ya, supaya diputar. Bisa. Kok bisa? Laptopnya delay kok. Masih terjadi kendala teknis sedang dibersihkan terkait dengan Ananda. Berharap nanti di semester 2 apa yang sudah menjadi evaluasi Ananda semuanya ketika pembelajaran di rumah untuk tetap menerapkan sifat-sifat baik ya, contohnya ada disiplin, jujur, kemudian dalam mengerjakan tugas pastinya dan mudah nanti di semester 2 kalian belum semangat lagi kalian tidak baik kalian tidak kelas seperti Delay. Udah, Bu. Kurang ya? Presentasi nanti konsolnya kan bukan layar. Ambil. ya. Langsung. Waktunya jam berapa, Us? Ya. Jam berapa? Ambil mobilnya nanti akan diberikan jadwal karena besok ini seluruh ada panggilan dulu dan diberikan tempatnya cukup baik di sekolah. Stop ya. Ambil menu filmnya, silakan nanti bisa dilihat filmnya. Oh iya, sudah mendapatkan informasi untuk dari sisi pengambilan modul dan pengambilan rapor Langsung tek pukul 10. apa maning tutup Banget. Ya. kelingnya baik. Ambil modulnya dan betul. Ya. Waktu itu kan
Oh iya, insya Allah nanti akan ulangi informasinya melalui grup WA. Silakan boleh ditonton semuanya. Nggak dengar. Dan warnanya orang demo tempernya. Masih disimpan aja duitnya. Berhenti berhenti. Burina share dewek. Oh wes. Oke, silakan untuk yang lainnya untuk di dulu ya. Muafa Fikri. Suaranya wes boleh Bu. Biasa harus muter video di live bocah-bocah sing sinyale video Ada suaranya, makanya mikrofonnya terus sekarangnya ada suara YouTube utuh suara laptop YouTube full. Disimak simak tek bae. Sana bisa dipahami anak orang suaranya pun tidak paham. yang mana ini nggak bisa baca. Dan pakai aja duitnya pun udah jadi hak kamu. Di live paling sing Harus ditunjukkan di
Terus klik chat. Belum. Kayaknya masih mau ya. Masih gimana aja mungkinnya? Oh, orang gini kuat loh. Uniknya sedikit. Terkendala suara maupun dari videonya, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi tadi kebetulan lihat sebelumnya sehingga ada hikmah yang bisa kita petik. Dan dari cerita akal kisah di video tadi, ada yang tahu siapa anak-anaknya? Kuci. Dia adalah penjual dan dia melakukan dompet yang berisi uang. Dia dilema atau mau menggunakan kata balik.
Masalah sekali mendapatkan hasil atau di kemudian hari atau beberapa tahun kemudian mewujudkan impiannya yaitu sekolah sampai lulus kuliah. Dan nanti dibangunkan dengan video yang akan ditulis dan maaf untuk yang lainnya untuk di mute sehingga tidak memunculkan gambar-gambar yang bisa dilihat oleh teman-teman yang lainnya. Saya sayangi melihat dari video tersebut tentang kejujuran. Kenapa Ustazah menekankan tentang kejujuran? Karena jujur itu adalah fondasi untuk kita, apalagi anak-anak di kuliah itu harus benar-benar tertanam dari diri kita sejak kecil. Ada yang apa? Sesuai antara apa yang dilakukan dengan apa yang dilakukan. Misalnya berbohong. Nah, kemudian kecil tersebut itu perlu kita tanamkan, apalagi kalau kita praktekkan dalam kondisi belajar kita hari ini ya, satu semester kemarin dan akan kita laksanakan terkait yang itu terkait dengan LK. Ya, LK yang kalian kerjakan di rumah itu memang benar-benar jujur kalian kerjakan, baik dilakukan orang tua atau dikerjakan sendiri, tetapi kalian jujur bahwa itu adalah kalian yang mengerjakan, bukan kakak, saudara, atau orang tua yang mengerjakan. Kenapa? Yang tadi ketika mereka kesulitan ataupun Ustaz begitu. Terkait dengan jujur, ada hadis tentang kejujuran, ada Quran surat tentang kejujuran yaitu surat Taubah ayat 11. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah dengan Allah dan bersama dengan orang yang benar atau orang yang jujur. Sehingga orang yang jujur itu adalah orang yang sangat disayangi oleh Allah. Ya, kalau juga kita dengan orang yang jujur, maka Rasulullah itu juga mendapatkan gelar Al-Amin karena kejujurannya. Apa itu Al-Amin? Yang dapat dipercaya adalah dapat dipercaya. Sehingga juga mendapatkan gelar Al-Amin. Itu dengan kalian percaya. Misalkan kalian diberi amanah untuk membeli sesuatu ataupun amanah untuk berbicara atau yang lainnya, kalian juga bisa menjaga amanah tersebut, bisa dipercaya dan bisa menyampaikan dengan jujur. Selanjutnya, orang yang tidak jujur itu sama saja dengan orang munafik. Apakah kalian tahu apa itu orang munafik? Ya. Sebab bohong. Jika berjanji mengingkari, jika amanati berkhianat. Iya, terima kasih untuk pertanyaannya. Betul sekali.
untuk orang-orang munafik itu terdapat dalam hadis, yaitu ciri-ciri orang munafik ada 3. 1, kata dia banyak berbohong, sedikit berjanji, tapi banyak yang dan kalian semuanya terhindar dari sifat-sifat orang munafik, sehingga kita menjadi pribadi yang jujur, pribadi yang dapat dipercaya, sehingga orang-orang di sekeliling kita itu percaya dengan kita dan sesuai dengan orang-orang di sekitar kita. Karena jika kali tidak jujur itu akan dicap selama kita sulit untuk percaya. Kalau misalkan kita sudah mengamalkan sesuatu kemudian kita tidak jujur, kita akan diamali lagi, orang itu tidak percaya dengan kita. Bisa dari mana? Alhamdulillah untuk materi Ustazah cukupkan dan hari ini saatnya yang akan saya sampaikan. Semuanya sudah siap? Sudah. Siap. Nah, dan ketika ada teman yang menyampaikan jawabannya atau menyampaikan Oke, untuk pertanyaan yang pertama. Pelan us bacanya. Pertanyaan yang pertama. Kalau siapa pernah mengalami kejadian yang seperti dialami oleh Budi, siapa ya? Dari Anda semuanya yang pernah mengalami kejadian seperti yang dialami oleh Budi, kemudian mengatakan siapa dan mana yang mengalami seperti ini dalam ada? Siapa? Ada yang Oke, dari aku balik rumah tetangga atau depan waktu tidak dapat uang, misalkan
Ya, pernah. Tablet itu atas nama siapa? Ditanyain tablet siapa. Salah sih udah pernah. Mbak Zaskia, sudah pernah? Ya, silakan kalian ceritakan kejadiannya bagaimana? Lagi jalan tiba-tiba menunggu tadi berjajan. Pejajan. Ada ini yang pernah menemukan jam tangan mungkin, atau buku, atau kacamata, atau hal yang lainnya. Kemudian, siapa yang pernah? Aku pernah aku. Ya, Pernah bos. Pernah aku nemu dompet isinya itu kertas. Aku pernah bos. siapa namanya? Aku dapat bos. Saya pernah bos. Dia pernah bola. Menemukan bola. Oh ya, ini Raihan pernah menemukan uang kemudian dinasihkan ke masjid. Sehingga tidak Ya, insya Allah sebelum jam 11 selesai. Aku menemukan bola. yang menemukan bola. Ada nggak yang berani menceritakan secara live? Silakan dibuka kameranya serta audionya, kemudian menceritakan siapa yang meraih. Raihan Sima itu. Karena bagus berani ya. Gimana? Bagus yang berani rame apa pulau. Kalau yang berani, ini yang akan mendapatkan hadiah dari saya. Orang bisa bersuara. Hadiah apa dulu Us? Hadiahnya apa, Us? Kan surprise, Bos. Us berani soalnya hadiahnya orang tua. Oke, ini ada teman yang mau menyampaikan. Ini dari Jamrul. Silakan menyampaikan. Kalau saya ketika habis pergi dari rumah teman, saya itu di jalan menemukan bola. Tapi karena saya tidak tahu pemilik siapa, jadinya saya taruh di rumah saya. Mungkin masih ada. Itu sampai sekarang bolanya masih di rumah kamu. Iya. Tidak dikembalikan karena tidak ada bolanya siapa. Dirawat. Masih dirawat kok, masih dijaga. Barang itu memang mungkin menjadi kesulitan ya untuk dikembalikan, tetapi jika memang tidak dalam 3 hari ada yang mencari bola tersebut, kemudian yang kamu merawatnya dengan baik, mudah-mudahan yang kehilangan bolanya sudah ikhlas dan kamu bisa menggunakan bola tersebut untuk siapa yang mau cerita? Amin. Aku siapa itu? Siapa? Aku pernah apa sih nggak tahu, hampir pernah. Yang mau bercerita sama siapa? Fikri. Silakan.
Aku kan itu lagi gimana aku mau uang. Habis itu teman-teman aku itu nggak tahu itu punya siapa. Aku bilang ke teman-teman ini punya siapa, nggak tahu. Terus diambil temen aku malah dibuang. Ambil itu temen kamu. Tapi bukan punya aku, bisa sampai teman aku nemu uang bukti. Uangnya berarti dari ambil, tetapi malah dibuang. Iya, Sultan Us. Begitu ya. Terima kasih Mas. Ya, Mas Fikri untuk ceritanya. Ya, ketika kita menemukan uang, memang sebaiknya kita tanyakan kepada orang-orang di yang jatuh, kemudian kita tunggu beberapa saat apabila ada yang kembali ke situ untuk mengambilnya. Memang apa namanya tidak kreatif, kita sudah berangkat atau berikan kepada orang dekat rumahnya atau begitu supaya ketika orang yang mendadak disertifikasi tapi yang dulu bisa dipahami. Ya, bisa. Makasih untuk Mas Naufal, Mas Fikri untuk ceritanya. Nah, sekarang saya masuk pertanyaan kedua. Jadi sudah ada 2 pertanyaan ya. Pertanyaan yang kedua. Adakah yang bisa bercerita tentang hal jujur apa yang pernah kalian lakukan selama menjadi seorang siswa dan hikmah dari kejujuran yang sudah kalian lakukan tersebut? Jadi kami Bisa. ya, ada yang bisa bercerita? Enggak, mikir dulu. Oh, begini. Oke. Tapi kalau mikir, kuat ya Us. Mungkin dia ingin mengarang cerita. Kamu paling pengen dapat hadiah Us. Mengarang ceritanya jadi pengarang Us. Iya, pernah. Ini saya rekam ya dari awal sampai akhir, tapi karena nanti teman-teman yang tidak mengikuti Google Meet bisa melihat perjalanan Google Meet dari awal sampai akhir. Jadi mohon untuk bercanda ataupun chatnya dikondisikan supaya untuk chat yang penting atau pertanyaan atau hal-hal yang bersifat positif. Siap Us. Atau kalian melakukan hal jujur selama kalian jadi seorang siswa. Kemudian apa hikmah yang kalian rasakan ketika kalian sudah melakukan kejujuran itu? Ada? Anak. Nah, ini juga ada penilaian terkait dengan percaya diri. Ini kalian bertemunya virtual loh. Kalau di kelas, kalau kita di kelas itu kan dilihat. Ya, oke, bagaimana? Kita akan mengakhiri kegiatan pukul 10.30 ya, masih ada waktu beberapa menit. Ya, kalau tidak ada yang berani bercerita, ambil satu pertanyaan dulu.
Bagaimana? Ada? Ada tembusan Atau Ustazah yang bercerita ya? Silakan. Silakan. Gimana? Yang saya cerita. Suatu hari Ustazah itu mendapatkan hasil nilai yang sangat buruk bagi Ustazah, karena bagi Ustazah waktu itu salah satu penghargaan Ustazah kepada orang tua Ustazah adalah memberikan nilai yang terbaik, sehingga saat itu Ustazah bagaimana caranya supaya Ustazah bisa membanggakan kedua orang tua Ustazah dengan memberikan nilai-nilai yang terbaik ketika mendapatkan rapot waktu itu. Kemudian pada suatu saat membagikan rapot, ternyata wali Ustazah menyampaikan bahwa Ustazah itu mendapatkan nilai yang sangat buruk, sehingga Ustazah itu berada di rendah dari saat kelas itu. Kemudian saat orang tua Ustazah menanyakan kepada Ustazah takut, Ustazah ingin berbohong kepada orang tua Ustazah supaya tidak menyampaikan karena takut dimarahin, kemudian takut diomelin, kemudian takut sedih, sehingga Ustazah berniat akan berbohong. Tetapi saat waktunya tiba, ketika orang tua bertanya, bagaimana apa yang saat itu saya benar-benar bergejolak antara mau berkata jujur atau berbohong. Tapi akhirnya saya berkata jujur. Saya menyampaikan bahwa mohon maaf ibu, ternyata nilai Ustazah sangat buruk. Begini terus saya minta maaf bahwa ternyata kemarin memang Ustazah sedang malas belajar seperti itu, sehingga Ustazah mendapatkan nilai yang jelek, dan Ustazah berjanji akan semangat lagi belajarnya, tidak akan mengulangi lagi. Dan ternyata dari hal buruk yang Ustazah pikirkan ternyata berbeda jauh. Orang tua Ustazah itu malah bangga karena dengan kejujuran Ustazah, orang tua Ustazah itu menerima. Tidak apa-apa karena nilai yang rendah itu bukan suatu ukuran, karena semangat dalam belajar itu ada naik turunnya. Kalau kita merasa turun dan kita sadar, kita semangat lagi dalam belajar di semester berikutnya. Mungkin itu pengalaman dari Ustazah. Jika ada yang bisa diambil, ketika kita merasa lemah atau semangatnya menurun, karena kita bisa menjaga di semester berikutnya. Itu ya. Mungkin itu tulisan dari Ustazah. Berarti ini aja kayaknya dari Ustazah ya. Kalian semuanya, mari kita saling berdoa agar pandemi ini segera berakhir, kita bisa bertatap muka dan kita bisa menjadi pribadi yang jujur dalam segala hal, baik jujur dari sendiri, orang tua, semuanya orang tua kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini selaku acara. Pastinya sebentar ya, jangan keluar dulu. Nanti kita lanjut yang selesai. Kurang bagus. Silakan
semuanya yang masih bergabung sampai pada akhir acara. Tapi sebelumnya jadi kami tetap melanjutkan sementara belum ada kedua yang akan kami bagikan di grup selanjutnya kita laksanakan melalui grup tapi supaya online secara terjadwal setiap itu ya sebelum mulai sampaikan Ustadz ini pada Ustadz ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menghadiri majlis pada pagi hari ini, kita belajar selalu dalam lindungan dan semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bentar ya, selesai. Sudah boleh keluar? tunggu sebentar. Ini yang harus kalian isi ya. Nanti bisa di presentasi melalui Google Form. Yang itu nanti ini yang membagikan 3 kolom komentar. Perhatikan dulu. Baik. Apa yang sudah disebutkan tadi, apapun yang kalian pelajari, ini bahwa ilmu adalah kita dibawa kemana saja. Tapi kita berada dimanapun, ilmu adalah hati yang paling kita bahasa Indonesia dan sebagainya, tetapi lebih dari Sudah boleh keluar sekarang? kita kelak ketika kita di tengah-tengah masyarakat, ya, itu saja link Google Form-nya diklik ya, kemudian diisi presentasi melalui Google Form tersebut. Terima kasih sekali lagi. Tetap belajar dengan semangat bersama Bapak Ibu di rumah. Ya, semoga ini lekas berlalu dan kita segera bisa bertemu lagi secara offline di sekolah, bisa belajar bersama lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dimatikan untuk habis kegiatan pagi hari ini. Screenshot. Yang sudah mengisi link, silakan nanti boleh live dari Stadium General. Silakan linknya diisi terlebih dahulu. Sudah diisi, jangan keluar saya. Boleh. Screenshot. Huruf. Ya, masih screen ya, jadi memang untuk kameranya di-on-kan. Buka semua. Kalau keluar hapus. Buka Sebentar sekarang tolong untuk kameranya di-on-kan. belum on semua kamera. Kelihatan semua. Belum. Belum. Masa garing. Malah tinggal 53. Ya.
baru sidik. Sudah mengisi ya sudah. Sudah. Ya, oke. Ya.